Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hidayah dari Prodi Perbankan Syariah. Saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan sosiologis pada mata kuliah pengantar studi Islam. Apa itu pendekatan sosiologis? Pendekatan sosiologis adalah cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial dengan melihat konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Dalam pendekatan ini, fokus utamanya adalah pada interaksi antar individu, kelompok, dan institusi, serta bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku dan pola sosial. Tujuan pendekatan sosiologis. Tujuan pendekatan sosiologis mencakup beberapa aspek penting dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari pendekatan sosiologis. Yang pertama, memahami dinamika sosial. Menganalisis interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat untuk memahami bagaimana hubungan sosial terbentuk dan berfungsi. Yang kedua, identifikasi masalah sosial. Mengidentifikasi dan memahami masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketidakadilan, serta dampaknya terhadap individu dan komunitas. Yang ketiga, mempelajari struktur sosial. Menganalisis struktur sosial termasuk kelas sosial, etnisitas, gender, dan institusi untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi perilaku dan peluang individu dalam masyarakat. Yang keempat, meneliti perubahan sosial. Mengkaji proses perubahan sosial baik yang bersifat gradual maupun revolusioner dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang kelima, mengembangkan teori sosial. Menciptakan dan mengembangkan teori-teori yang menjelaskan fenomena sosial sehingga memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk pemahaman dan penelitian lebih lanjut. Yang keenam, memberikan solusi. Menggunakan pemahaman yang diperoleh untuk merumuskan solusi terhadap masalah sosial serta merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran sosial. Meningkatkan kesadaran individu dan kelompok tentang isu-isu sosial sehingga mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan masyarakat. Metode penelitian. Metode penelitian dalam sosiologi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data sosial. Metode ini beragam dan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing metode. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui pengumpulan data non-numerik. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam metode ini meliputi: pertama, wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, dan perasaan mereka tentang suatu isu. Kedua, observasi partisipatif. Peneliti mengamati perilaku sosial dalam konteks alami, seringkali dengan berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati. Ketiga, studi kasus. Analisis mendalam tentang satu atau beberapa kasus tertentu, seperti komunitas, organisasi, atau peristiwa sosial. Yang ketiga, analisis teks. Mengkaji dokumen, buku, atau media untuk memahami konteks budaya atau sosial yang lebih luas. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik dan analisis statistik. Teknik yang sering digunakan dalam metode ini meliputi survei, menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden. Survei dapat dilakukan secara langsung melalui telepon atau online. Kedua, eksperimen. Melakukan percobaan untuk menguji hipotesis tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Ketiga, analisis statistik. Menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan
seperti regresi, analisis varians, dan uji hipotesis. Teori-teori dalam pendekatan sosiologis. Yang pertama, teori struktural fungsional. Teori ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan. Yang kedua, teori konflik. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang bertentangan dan seringkali berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, teori interaksionisme simbiolik. Teori ini berfokus pada interaksi sosial sehari-hari dan bagaimana individu memberikan makna pada tindakan dan simbol dalam kehidupan mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.